Sebagai individu, kita sering diajarkan untuk menghormati orang lain. Tapi jarang sekali diberi pemahaman tentang pentingnya mempraktikkan rasa hormat kepada diri sendiri. Self-respect adalah tentang menciptakan standar nilai diri dari dalam. Ini menuntun caramu bersikap dan berinteraksi yang mengingatkan bahwa kamu layak bahagia dan pantas dihargai, termasuk oleh dirimu sendiri. Karena ketika kamu punya standar nilai diri yang jelas, cara orang lain memperlakukanmu pun mengikuti. Self-respect bukan tentang menuntut orang lain berubah. Ini tentang bagaimana kamu bersikap pada dirimu sendiri dengan kesadaran, ketegasan, dan kepedulian. Sebab cara dunia memperlakukan kita itu cerminan dari cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk kamu, persona yang beretiket dan berkualitas, bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari sebagai panduan dalam berinteraksi sosial. And so, let's bring out the greatest self in you. Apa kabar teman-teman? Sudah 2 minggu videonya belum muncul. Kami sedang menyelesaikan beberapa hal, termasuk agar Etiku ini bisa hadir sesuai harapan kita untuk bertumbuh. Pernah ngerasa kok orang lain gak memperlakukan kamu seperti yang kamu harapkan? Atau mungkin kamu berharap disapa dengan lebih hangat, didengarkan dengan lebih serius, atau dihargai dengan cara yang lebih layak? Lantas tanpa sadar kita mulai bertanya, kenapa mereka seperti itu ya ke aku? Bukan mereka gak sopan, bukan juga sebaliknya karena kamu kurang baik. Seringkali jawabannya bukan ada di orang lain. Sebab cara dunia memperlakukan kita itu cerminan dari cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Makanya sebelum kita berharap disegani dan dihormati oleh orang lain, sebelum kita menuntut dihargai orang lain, ada satu hal yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu. Apakah kita sudah memperlakukan diri kita dengan sayang? Menghormati dan menghargai dirimu sendiri, mendengarkan dirimu, gak ngeremehin diri sendiri. Nah, jangan heran kalau kamu tidak disapa seperti yang kamu harapkan, kalau kamu sendiri belum menunjukkan bagaimana caranya kamu ingin dihormati. Sebab cara orang lain memperlakukan kita seringkali mengikuti satu pola, mencerminkan seberapa besar kita menghargai diri sendiri. Kalau kita membiarkan diri kita diperlakukan buruk, yaitu menunjukkan bahwa kita telah menghargai diri kita tidak sebagaimana mestinya, bahkan mungkin meremehkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita menetapkan batas dan memperlakukan diri sendiri dengan baik, orang lain akan mengikuti standar itu, karena menghargai diri sendiri itulah fondasi respect yang bakal kita terima. Di video sebelum ini saya sudah bahas tentang subtle manners, kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin kamu anggap biasa, bahkan kamu lakukan ini di ruang publik. Ini bisa mencerminkan self-respect kita. Di video ini saya akan bahas kenapa kita perlu punya self-respect, apa itu respect, dan bagaimana bisa merespek diri kita dengan cara yang elegan, tenang, dan berkelas. So, let's dive in. Menghargai diri dimulai dari penerimaan diri, menetapkan batasan, mengapresiasi pencapaian. Setiap orang memiliki standar pencapaian yang berbeda. Kecil untuk orang lain, besar untuk kita. Dan fokus pada kelebihan diri. Bukan membandingkan diri dengan orang lain. Sejauh apa kita menghargai diri sendiri ini? Inilah self-respect
Karena self-respect itu bukan sesuatu yang diminta. Ia terpancar dari batasan yang kita jaga, dari cara kita berbicara, dari apa yang kita tolerate, dan apa yang tidak. Karena ketika self-respect ada, cara orang memperlakukan kita pun ikut berubah. Yes, self-respect itu bukan sesuatu yang diri kita minta. Yuk kita mulai dari pengertiannya. Respect ini golden rules yang saya pelajari sejak kecil di rumah maupun di TK waktu itu. Kita sudah dikenalkan dengan kata respect atau hormat. Saya jadi ingat ibu saya cerita bahwa dulu waktu keluarga kami pindah ke Bukit Tinggi dan ayah rumah dinasnya belum siap, kami tinggal di sebuah hotel yang GM-nya bule, orang Belanda, yang konon gak suka anak kecil. Tapi mereka welcome ke kami, bahkan sayang ke saya padahal waktu itu masih 3 tahun. Notabene masih anak kecil kan. Ibu saya bangga sampai suka diceritakan lagi ke cucunya. Rupanya saya Dahlia kecil menghargai tanaman yang biasanya anak kecil lain suka menyobek daunnya. Saya malah menyapa semua tanaman, GM, dan semua waiter, housekeeper dengan ramah. Kata ibu, daun-daun disayang ya, nanti nangis kalau disobek. Sakit kan? Tentu itu bahasa yang mudah dimengerti anak kecil ya. Saat sekolah, kita diajarkan untuk menghormati orang tua, guru-guru, dan orang sekitar kita. Tapi beranjak besar, terutama di sekolah, saya tidak pernah ingat kita diajarkan satu hal yang sama pentingnya tentang menghargai diri sendiri atau menaruh self-respect. Sebagai individu, kita sering diajarkan untuk menghormati orang lain. Tapi jarang sekali diberi pemahaman tentang pentingnya mempraktikkan rasa hormat kepada diri sendiri. Padahal, kalau kita ingin dihormati orang lain, respect itu seharusnya ya tadi itu dimulai dari bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan ketika self-respect tidak pernah benar-benar diajarkan, konflik seringkali terjadi, diekspresikan dengan cara yang salah. Kasus guru dan murid yang sempat ramai kemarin mengingatkan kita bahwa tanpa self-respect, baik di pihak murid maupun orang dewasa, konflik mudah berubah menjadi luka. Yang ingin saya bawa bukan sensasinya, tapi pembelajarannya. Jadi apa hubungannya self-respect dengan perlakuan orang lain ke kita? Lanjut ya, ayo masuk. Kita akan kembali menilik tentang menghormati diri sendiri. Oke, namanya juga self-respect. Self itu diri sendiri, respect itu menghargai. Menghargai ya sama dengan membeli nilai atau harga. Seperti kamu bikin kue dan kamu pikir, ini enak. Gimana kalau aku mulai jual aja kue ini? Pasti banyak yang suka. Lalu kamu mulai menghitung kebutuhannya, ingredientnya, packagingnya, promosinya. Kamu menilainya baru bisa memberi harganya berapa. Nah, sama. Self-respect itu dirasakan dan terpancar, mulai dari batasan yang kita jaga, dari cara kita berkomunikasi, juga dari apa yang kita izinkan terjadi dalam hidup kita. Self-respect itu kita lakukan karena kita punya self-worth. Dan self-worth atau nilai diri itu dibangun dari cara kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, termasuk harga diri atau dignitimu. Maka mulai nabung cinta pada diri sendiri serta terus bertumbuh. Dan di saat yang sama tetap bersikap baik dan sopan kepada siapapun. Karena dengan menerapkan self-respect bukan terus lantas jadi dingin atau keras hati, tapi bagaimana menjadi tenang, berkelas, dan tahu menjaga nilai diri sendiri. Oke, tentang self-respect etiquette. Ini adalah tentang etika menghargai diri sendiri, termasuk bagaimana kita memperlakukan diri sendiri kemudian ke orang lain. Menghargai dan menghormati
membuat batasan yang jelas, menghormati personal values-mu, dan berbuat atau melakukan hal dengan integritas. Self-respect adalah tentang menciptakan standar nilai diri dari dalam. Ini menuntun caramu bersikap dan berinteraksi yang mengingatkan bahwa kamu layak bahagia dan pantas dihargai, termasuk oleh dirimu sendiri. Karena ketika kamu punya standar nilai diri yang jelas, cara orang lain memperlakukanmu pun mengikuti. So, berikut ini prinsip utama self-respect etiquette itu. 1. Pegang nilai dirimu. Mengakui kekuranganmu atau berdamai dengan masa lalumu. Karena hanya kamu yang tahu dan menganggap itu kekurangan. Dan berhentilah meremehkan dirimu sendiri. Sadarilah bahwa kamu pantas diperlakukan dengan cinta dan hormat. Nilai diri sering terlupakan dalam hal-hal yang kelihatannya sepele seperti selalu merasa harus ada, harus punya, mengecilkan diri demi diterima walaupun kamu sebenarnya mampu. Ini justru menunjukkan kurangnya harga dirimu dan kamu rentan untuk dimanfaatkan oleh orang lain jadinya. Juga membiarkan batas emosional terlewati atau merasa perlu berkorban berlebihan agar dianggap layak bergabung. Ini kamu malahan terlihat menjadi people pleaser, sedangkan kebutuhan diri sendiri kamu abaikan. Dengan merendahkan diri, tidak mengenali nilai dirimu, kamu akan kehilangan kesempatan menunjukkan potensimu. Ini berbeda dengan sombong ya. Justru dari kesadaran dan memperbaiki hal-hal kecil inilah self-respectmu perlahan terbentuk. 2. Kadang kita lupa atau nggak sadar bahwa kita ini punya keunikan, keotentikan. Embrace your uniqueness. Setiap orang itu terlahir unik. Rangkullah keunikanmu, rangkullah dirimu. Keunikan ini yang sering dianggap kekurangan. Mengakuinya ini sama dengan self-acceptance. Contoh, seorang dengan penerimaan diri yang tinggi, ia yang menerima diri apa adanya. Itu adalah orang yang nyaman dengan kekurangannya. Bahkan ia bisa membuat kekurangan dirinya menjadi kelebihannya. Ada banyak orang dengan self-respect tinggi yang bisa kita petik nilainya, yang bisa menginspirasi bahkan memotivasi kita. Seperti seorang YouTuber asal Serbia yang terlahir dengan tangan yang mirip sayap menempel di pundaknya, tangan kirinya bahkan tidak ada. YouTube-nya Girl with Wings, Dajana namanya. Ia seorang istri, ibu seorang putri kecil yang berkarya. Di videonya, judulnya mulai dari Mom Without Hands hingga Freehand Paintings. Dia masak, menyisir rambut anaknya, nyetir, mengantar anaknya, belanja, bahkan melukis. Kita melihat dia sangat menghormati dirinya. Independen, tidak canggung melakukan apa saja dan apapun di hadapan siapapun layaknya orang normal. Ia melakukan semuanya dengan kedua kakinya. Walaupun hashtagnya disability, orang tidak melihat ia ada cacat. Orang membeli lukisannya bukan karena kasihan, tapi untuk karyanya yang sangat impresif. Ia menginspirasi. Ketiga, bisa mengatakan tidak. Itu penting. Buat batasan. Kamu tahu kapan menolak orang yang tidak menghormati waktu. Juga pada hal-hal yang menguras energi. Seperti jangan tinggal terlalu lama di tempat yang suasananya tidak welcome ke kamu. Ini kamu sudah merespek waktu dan energimu karena bukan semua hal harus dituruti. Bukan semua orang harus disenangkan. Dan bukan semua permintaan harus dijawab dengan iya. Sementara di hatimu sudah bilang tolong, maka tolonglah dirimu, respect. Keempat,
bersikap mindful dalam setiap pilihan. Entah itu untuk hal yang akan dilakukan, pekerjaan, pertemanan, bahkan relationship. Jujur pada diri sendiri, bertindak dengan pertimbangan, dan tetap punya integritas. Menjadi orang baik itu elegan, dermawan, peduli, mau mengerti orang lain. Itu nilai yang berharga, tapi kebaikan yang sehat selalu punya batas. Juga bertanggung jawab saat membuat kesalahan, jujur mengakuinya dan memperbaiki dengan segera. Saat kamu jujur pada apa yang kamu mampu dan tidak mampu, saat kamu memilih dengan sadar, bukan karena takut ditinggalkan yang lain, disitulah self-respect itu. Sehingga saat kamu mulai menghargai dirimu sendiri seperti ini, orang lain pun mengerti bagaimana seharusnya memperlakukanmu. Kelima, self-respect juga terlihat dari cara kita berkomunikasi dengan tegas dan jelas. Tegas bukan berarti keras ya, tetap tenang, dan kamu tenang itu bukan berarti lemah. Bisa menyampaikan kebutuhan bukan tanda egois. Itu tanda kamu mengenali dirimu. Berkomunikasi dengan tegas artinya jujur dan jelas, tanpa meninggikan nada maupun volume suara. Cara berkomunikasi tegas itu bukan hanya soal berani bicara, tapi juga bagaimana kamu memilih kata-kata. Berkomunikasi dengan tegas tidak harus melukai, tidak pedas, tidak ngegas saat menerima kata-kata yang menyudutkan misalnya. Setiap kalimat yang kamu sampaikan sudah kamu pikirkan dengan matang. Bukan untuk menyerang, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyampaikan dengan jelas. Kamu memilih bicara dengan care. Kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Dan kamu menyampaikannya dengan hormat, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Ketika ada sikap yang melewati batas, self-respect mengajak kita untuk tidak diam terlalu lama. Sampaikan dan selesaikan segera. Dan kamu tetap bisa sopan tanpa mengecilkan dirimu sendiri. Karena ketegasan yang tenang adalah bentuk penghormatan pada dirimu dan pada orang lain. Menjaga intonasi, menjaga niat. Saat kamu bicara tanpa emosi berlebihan, pesanmu justru terdengar lebih jelas. Dan seorang dengan self-respect tidak ikut menyebarkan cerita yang bukan urusanmu. Karena tidak semua hal perlu dikomentari. Dan tidak semua percakapan pantas untuk diikuti. Itulah salah satu bentuk paling dewasa dari self-respect. Keenam, prioritaskan perawatan diri, self-care. Ini soal mengalokasikan waktu dan untuk diri sendiri. Lakukan hal-hal yang kamu nikmati dan jaga kesehatan fisik dan mentalmu. Perhatian terhadap diri sendiri untuk menghargai diri sendiri. Buat ini sebagai ritual harian yang menghormati kebutuhan fisik, mental, dan emosionalmu. Sesederhana menetapkan rutinitas sehat, tidur, nutrisi tubuh, olahraga. Juga menantang pikiran negatif, melatih rasa syukur, mengejar aktivitas yang spirit booster. Ini semua tidak perlu mahal. Dalam hal penerapan ke diri, ini bisa kamu lakukan dengan self-care. Kamu memprioritaskan well-beingmu. Exercise untuk pikiran, tubuh, dan emosi. Mengembangkan skills baru yang sudah lama kamu tunda misalnya. Mulai seriusin dari journaling meningkat ke konten, memilih memanfaatkan waktu luang untuk olahraga, mengejar hobi, mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif, dan melakukannya dengan integritas sekali lagi. Saat kita menghargai diri sendiri, cara kita bersikap pun berubah. Dan dari situ, cara orang memperlakukan kita ikut berubah menjadi positif. Untuk mental, kita bisa membuka YouTube. Banyak tuntunan yang bisa kita pakai pagi saat bangun tidur sebelum membuka segala sosial media.
masukkan diri sendiri, beri dulu ketenangan dengan meditasi dan yoga atau olahraga ringan lain. Ini sudah nutrisi. Kemudian jangan balik rebahan lagi. Lakukan self hygiene, mandi baru berkegiatan. Memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan menerima keunikanmu itu tanda kalau kesejahteraan dirimu itu sama berharganya dengan orang lain. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini membangun nilai diri internal, membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa ia layak mendapat perhatian. Dan eksternal akan melihatnya, mengetahuinya, dan memvalidasinya tanpa kita perlu memamerkan. Ketujuh, berinvestasilah pada dirimu sendiri untuk dirimu. Self-respect juga terlihat dari caramu menginvestasikan hal pada diri sendiri. Seperti dari goals yang ingin kamu raih, skills yang ingin kamu kembangkan, bisa soft skills, dan bagaimana kamu menjaga kesehatan fisik serta keuanganmu. Bahkan cara kamu berpakaian pun berbicara. Bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk membuatmu merasa pantas dan anggun. Saat kamu konsisten hadir untuk dirimu sendiri, orang lain bisa melihatnya. Tanpa perlu dijelaskan, mereka tahu kamu menghargai dirimu. Ini kelas. Berinvestasi pada diri sendiri bukan soal terlihat sibuk, tapi tentang komitmen jangka panjang pada hidupmu sendiri. Kamu merawat energi, bukan menghabiskannya. Kamu membangun masa depan, bukan sekadar bertahan hari ini. Sekarang, adakah etika praktis dalam melakukan self-respect? Aku rangkum ya. Tips etika praktis dalam self-respect. Dalam berinteraksi, berpikirlah sebelum berbicara. Tidak perlu join dalam grup yang sedang bergosip. Dan hargai waktu, datang tepat waktu. Punctuality is the key. Dengan waktumu, hormati jadwalmu sendiri. Jangan merasa terpaksa untuk merespons pesan, teks, atau panggilan secara instan. Dalam relationship, saat diajak ngedate, tetap pilih di tempat-tempat di mana kamu merasa dihargai. Tinggalkan situasi yang tidak menghormatimu. Dalam penampilan, berpakaian, berdandanlah dengan cara yang mencerminkan kamu, bukan yang kamu ingin dilihat seperti orang lain. Berlakulah sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi, adakah etiket untuk meningkatkan self-respect agar orang tahu seperti apa yang kita harapkan? Contoh dalam percakapan, dalam berbagi situasi yang kamu temui sehari-hari dengan dialog yang tegas dan sopan. 1. Misalnya menolak undangan. Terima kasih undangannya, I'm so honored, tapi maaf saya sudah punya agenda lain yang tidak bisa diubah. Bisa ditambah, lain kali insya Allah. Ini kalau memang kamu mau menghadiri undangannya. Kalau menghadapi perlakuan tidak sopan ke teman dekat misalnya, aku ingin menyampaikan ini dengan baik-baik karena ini penting buatku. Saya kurang nyaman dengan cara itu. Bisa kita bahas tanpa emosi, ke pacar atau ke kolega misalnya. Meminta klarifikasi dengan sopan. Misalnya, saya kira harganya tidak segini. Boleh bantu mbaknya ngecek lagi. Kalau ada yang masih perlu dibicarakan, saya lebih nyaman langsung to the point. Misalnya ini ke partner kerja kita, partner bisnis. Saat ada yang membicarakan orang lain yang cenderung gosip atau masalah politik, kepercayaan, aku memilih untuk gak ikutan membicarakan tentang hal ini ya. Lantas kamu diam, tetap di dalam circle pertemuan itu sebagai pendengar pasif atau pamit permisi ke tempat lain. Tenang, dipikirkan, penuh hormat. Pada akhirnya, self-respect bukan tentang menuntut orang lain berubah. Ini tentang bagaimana kamu bersikap pada dirimu sendiri dengan kesadaran, ketegasan, dan kepedulian.
Saat kamu bertindak dengan mindful dan berintegritas, berkomunikasi dengan tegas tapi penuh care, dan berinvestasi pada dirimu sendiri, kamu sedang mengajarkan dunia bagaimana seharusnya kamu diperlakukan. Tanpa kamu harus mengumumkan, tanpa pembuktian, hanya lewat caramu hadir. Saat kamu menjalani hari-harimu dengan self-respect, tidak perlu meminta dihormati. Caramu bersikap sudah berbicara. Kalau kalimat ini resonate denganmu, jadikan self-respect sebagai kebiasaan, bukan sekadar konsep. Dan kalau relevan, simpan konten ini dan bagikan. Atau kamu punya self-respect versi kamu, tuliskan ya. Ingat, tetap tenang, hormati dirimu, karena bermanner itu berkelas. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Video ini bermanfaat, silahkan subscribe, tinggalkan likes, comments, dan bagikan. Biar selalu terupdate, ikuti terus ya. Sampai jumpa di ATQ berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.